Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semua? Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan kalian tentang sistem ekskresi. Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang kulit, paru-paru, kemudian hati, dan sekarang pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang ginjal. Perhatikan paparan yang Bapak akan sampaikan. Mengapa harus dibuang sampahnya? Jadi sistem ekskresi itu artinya kan kalian membuang sampah yang ada di dalam tubuh ya. Nah, ya tujuannya biar yang nggak perlu-perlu dan yang beracun, nah ini harus dikeluarkan ya. Itu sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang paling penting itu adalah di ginjal. Di sini, ini adalah struktur ginjal. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang terletak di bagian bawah punggung, ya. Nah, dia berfungsi untuk menyaring cairan tubuh dan mengatur kadar cairan tubuh. Nah, ini ukuran ginjal, ada kiri dan kanan. Ukuran ginjal orang dewasa adalah 12 cm, lebarnya 6 cm dan tebalnya 3 cm dengan berat kira-kira 130 gram. Berwarna coklat keunguan, kedua ginjal diurusi oleh arteri, dan dari sana keluar vena dan ureter. Yang warna biru merah itu ya. Ini adalah lapisan ginjal. Lapisannya terdiri dari kapsul, korteks, dan medula. Nefron terletak pada korteks dan medula. Ini lapisan-lapisannya. Kemudian ada nefron. Nefron itu ada jutaan pada ginjal. Satu unit nefron terdiri atas glomerulus, tubulus contortus distal atau TKD, lengkung Henle, tubulus contortus proximal, dan tubulus pengumpul. Ini nefron, ini jumlahnya jutaan. Kemudian ada glomerulus, ini terletak pada pangkal tubulus proximal. Kemudian ada kapsula Bowman, terdapat banyak podosit, yaitu unit penyaring yang mirip dengan gurita. Ini jalannya, nggak usah. Nah, pembentukan urin yang sebelumnya Bapak sempat jelaskan sedikit. Jadi ada 3 proses, yaitu ada filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Ini filtrasi adalah penyaringan terjadi di glomerulus. Perhatikan video berikut. Proses pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal, terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle.
di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Ya, itu proses bentukan urin. Jadi kami ulangi lagi. Filtrasi. Jadi prosesnya ada 3, ada filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Kemudian urin yang terbentuk di ginjal akan dialirkan melalui ureter. Ureter ke kandung kemih. Jadi alur air seni dapat diurutkan mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ini ureter pembuluh kecil dengan panjang 25-30 cm dan diameternya 6 mm, kecil sekali ya. Masing-masing ureter terdapat di belakang perut, bermula dari pelvis dan bermuara di atas kandung kemih. Nah, ini kandung kemih, kantung untuk menyimpan urin sementara, mengkerut 5-12 cm, kandung kemih dapat menyimpan urin lebih dari 500 ml. Kemudian ini uretra, pembuluh yang mengalirkan urin ya, ini uretra. Kalau pada perempuan panjang uretra 4 cm dan pada laki-laki sampai 20 cm. Kemudian pengaturan cairan dalam tubuh. Sistem ekskresi juga melakukan fungsi menjaga konsentrasi cairan dalam tubuh. Pengaturan konsentrasi cairan tubuh merupakan kerjasama dari 3 sistem organ, yaitu sistem hormon, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi. 2 jenis hormon yang berperan dalam sistem ekskresi adalah ADH dan aldosteron. Jadi hormon ADH ini memerlukan banyak cairan. Kemudian ADH akan merangsang ginjal untuk melakukan lebih banyak reabsorpsi air. Nah, penyakit yang menyerang sistem urin di sini ada sistesis. Ini peradangan kandung kemih. Kemudian ada glomerulus nephritis, peradangan pada nefron. Ya, ini terjadi karena infeksi bakteri. Kemudian ada pyelonephritis. Kemudian ada batu ginjal. Ya, batu itu endapan ya, endapan garam kalsium dan magnesium atau asam urat. Nah, ini akan nyangkut di ureter. Jadi nyeri pada ginjal. Kemudian ada diabetes. Nah, kegagalan hipotalamus mengekskresi ADH. Dan itu saja tentang ginjal. Mudah-mudahan kalian gak puas dengan apa yang Bapak jelaskan, sehingga kalian bisa banyak bertanya terkait dengan materi pada kesempatan kali ini. Demikian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.